Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Ratu Nabila. Beberapa saat lalu, PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah selesai menyampaikan dokumen ke KPK terkait dugaan penemuan politik Ketua KPK Abraham Samad dengan sejumlah petinggi PDIP. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Pramdika Samudra. Prama, dokumen apa saja yang disampaikan Hasto ke KPK? Ya, Ratu Nabila, setidaknya ada 3 alat bukti yang disampaikan oleh Hasto Kristianto kepada KPK dalam hal ini pengawas internal KPK. Di antaranya adalah yang pertama berupa foto-foto, dan yang kedua adalah keterangan saksi hidup, dan yang ketiga adalah data-data dalam bentuk compact disc atau CD. Namun Hasto sendiri belum memastikan apa isi dari data-data dalam compact disc tersebut. Nah, meski demikian, Hasto meyakinkan bahwa kedatangannya ke sini dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya adalah untuk menguatkan KPK, bukan justru untuk melemahkan KPK melalui pernyataannya di berbagai media. Dan berikut pernyataan Hasto Kristianto di KPK. Bukti-bukti yang diperlukan sudah saya serahkan, dan juga keterangan yang diperlukan beserta saksi-saksi yang memperkuat keterangan saya. Dan dari bukti-bukti yang saya sampaikan serta saksi-saksi hidup yang kami miliki, maka menurut saya pribadi persyaratan untuk dibentuk komite etik itu sudah terpenuhi. Namun seluruhnya kami serahkan kepada Hasto mengatakan alasannya baru ke KPK adalah karena KPK baru mengundangnya 2 hari yang lalu. Sebelumnya tidak ada niatan baginya untuk membawa ini ke ranah politik dengan membeberkan sejumlah fakta di Komisi 3 dan juga di Bareskrim Polri. Namun ia mengatakan bahwa sebaiknya KPK bekerjasama dengan Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dan untuk menyelidiki data-data dan keabsahan dari bukti-bukti yang ia sampaikan. Ratu Nabila. Ya, dan apakah sudah ada kepastian KPK akan membentuk komite etik? Ya, Ratu, hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai bukti-bukti yang baru saja disampaikan oleh Hasto kepada pengawas internal KPK. Namun hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi apakah KPK akan segera membentuk komite etik. Namun dari beberapa waktu lalu sempat dikatakan oleh Bambang Wijoyanto dan juga Deputi Pencegahan Johan Budi bahwa jika nantinya pengawas internal dapat menemukan bukti-bukti yang valid dan fakta-fakta terkait dengan kasus Abraham Samad ini, maka ia akan segera membentuk KPK akan segera membentuk komite etik. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui siapa-siapa saja calon-calon dari daftar nama-nama tim komite etik. Dan memang diharapkan juga bahwa nantinya komite etik akan dapat menjadi sebuah sarana untuk Abraham Samad dan pimpinan lainnya untuk mengklarifikasi sejumlah hal-hal yang disebutkan oleh Hasto tersebut pada Komisi 3 DPR kemarin. Sebelumnya memang Hasto sempat membeberkan sejumlah fakta bahwa Abraham Samad telah melakukan 2 kali pertemuan dengan Hasto dan 4 pertemuan dengan elit PDIP lainnya, dan juga sempat menyalahi kewenangan sebagai Ketua KPK dengan memberikan bantuan dari lembaga hukum KPK dengan meringankan kader PDIP dalam kasus korupsi, yaitu Emir Muiz. Untuk sementara demikian, Ratu. Baik, terima kasih Pramdika Samudra melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. So beautiful, and I tell her every day. Kalau dari fisik saya honestly saya nggak terlalu suka yang cakep atau yang ada kriteria yang benar-benar cakep tinggi yang harus badannya ini. Kalau misalnya fisik itu menurut saya bonus, kalaupun memang cocoknya sama orang yang wajahnya ganteng atau wajahnya atau badannya bagus ya alhamdulillah, tapi menurut saya itu bukan prioritas utama. Jadi ganteng atau tampan itu bukan prioritas utama bukan, ya? Tapi saya lebih ke enak enggaknya diajak ngomong, karena kalau misalnya pacar ataupun nanti suami ya itu pasti kita harus ada interaksi, dan nggak cuma untuk seminggu 2 minggu aja kan, untuk kalau bisa untuk seterusnya, which is itu harus enak diajak ngobrol, harus nyambung. Dan juga saya
lebih prefer yang lebih dewasa ya, jadi lebih bisa mengayomi. Kalau cowok yang berewokan suka nggak? Enggak. The whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Ya pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyidangkan pra-peradilan kasus Komjen Budi Gunawan. Di DPR, berbagai harapan muncul agar apapun keputusan pra-peradilan nantinya dapat berlangsung independen dan objektif. Saya kira kita hormatilah ya pra-peradilan ini, di mana peradilan harus bersikap jujur dan objektif. Apapun yang diputuskan tentu akan kita terima dengan baik. Tapi hakimnya harus betul-betul membuat putusan sesuai dengan perannya sebagai hakim yang jujur, objektif, yang membuat putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Publik ragu. Ya. Pertama, saya kira persepsi seperti itu sedapat mungkin kita menjaga independensi ya hakim dalam menangani suatu perkara ya. Stigma-stigma seperti itu saya kira sungguh sangat tidak elok ya ketika diberikan terhadap suatu hakim dalam menangani suatu perkara. Bahwa kemudian nanti dalam suatu proses ada sesuatu hal yang dianggap janggal ya, saya kira ada komisi yudisial yang